Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, Rusmana Winangyun. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial membuat menu login, register, dan logout menggunakan aplikasi Flex Python. Untuk itu mari kita simak video tutorial berikut ini. Oke, kita mulai membuat aplikasinya. Pertama-tama rekan-rekan harus menginstalkan beberapa aplikasi, diantaranya pip install Flex pcrypt ini untuk database, dan Flex SQL Semni ini untuk database SQLite. Kemudian pip install Flex WTF ini untuk formnya Flex. Rekan-rekan jalankan VS Code-nya. Kalau saya menggunakan perintah seperti ini, kode min insider dot. Setelah terbuka, rekan-rekan tambahkan di init underscore py, yaitu from Flex SQL element import SQL element. Kemudian saya tambahkan lagi di sini flex underscore wtf csrf import csrf protect. Oke, kemudian saya tambahkan di sini app.config, kemudian SQL semi underscore database underscore query sama dengan kutip 2 SQLite titik 2 slash penjualan.tb. Kemudian saya tambahkan di sini csrf sama dengan csrf protect slash app. Kemudian tambahkan db-nya, db sama dengan SQL Synami kurung buka app. Saya buat secretnya, ini secretnya terserah teman-teman. Secretnya kebetulan saya di sini QWERTY saja, QWERTY saja. Setelah itu kita save, kita cek dulu. Oke, kayaknya sudah tidak ada masalah. Kita buat di sini models.py ini buat nanti database di database. Saya buat from app jual import db app. Import db ini masuk ke init.py. Kemudian saya import bcrypt. Kemudian saya buat satu kelas user db.model titik 2. Kemudian saya tambahkan di sini field id sama dengan db kolom dalam kurung db.integer primary underscore key sama dengan true. Kemudian saya tambahkan lagi field di sini nama sama dengan db kolom saya hapus dulu dalam kurung db string 100 no label sama dengan true. Kemudian saya tambah lagi email sama dengan db kolom dalam kurung db string
100 unique true. Kemudian saya di sini buat lagi satu lagi, password sama dengan db.column db string 100. Kemudian di sini saya buat def underscore init underscore self email password koma name titik 2. Kemudian saya buat self email sama dengan email, nama sama dengan nama, kemudian self password sama dengan bcrypt hash hpw password encode utf8 bcryptnya oke satu gen start decoder. Ini buat mengidentifikasi bahwa nanti ketika ditampilkan bentuknya seperti ini. Kemudian saya buat lagi fungsi cek password untuk mengidentifikasi nanti pas user login. Self password titik 2 return bcrypt dot check pw password encode kurung buka utf8 self, saya kasih dulu ini slash di sini. Oke, self password dot encode utf8. Oke, jadi fungsi cek password ini nanti buat mengecek user pas login. Kemudian saya buat with app konteks kurung tutup kurung membuka, ini buat membuat create database db.create.all. Oke, setelah itu kita simpan, periksa dulu codingnya. Kayaknya sudah tidak ada masalah. Oke, kita lanjut, buka dulu, kita cek dulu browsernya, Flex Run. Oke, ada masalah invalid SQL / penjualan.tp. Oke, berarti itu ada. Coba saya cek lagi di browser, ada error. Saya cek. Oke, itu ada di ini nih, SQLite-nya kurang /1/. Oke, simpan. Kita cek lagi, tidak ada masalah. Kita flash run. Oke, kayaknya itu sudah tidak ada masalah, instansinya sudah jalan. Encode password. Oke, saya reload. Oke, sudah tidak ada masalah di pembuatan model database SQLite-nya. Setelah itu rekan-rekan, kita membuat kerangkanya dulu. Kerangka diantaranya register, login, dan logout. Pertama-tama saya buat dulu di sini, saya rapikan. Kemudian saya buat dulu add app. Di sini saya buat register. Kemudian di sini fungsinya saya register, return render template dalam kurung out. Saya masukkan di directory out. Kemudian register.html. Kemudian saya buat lagi satu lagi login.
add app root di sini, slash login, kemudian fungsinya saya buat login, return render template dalam kurung out slash login.html. Oke, selanjutnya kita buat logoutnya, add route. Di sininya saya buat logout, fungsinya sama buat logout, kemudian saya buat, hapus dulu tagline di sini, namanya return redirect URL form as URL for dong, URL for-nya home, URL for-nya belum terload di sini. Sebentar, saya load dulu di Flex-nya, koma URL for, URL for. Oke, setelah itu kita save, saya cek dulu. Oke, kemudian kita buat register dulu. Pertama-tama rekan-rekan buat dulu out di sini, kemudian saya buat register.html, kemudian satu lagi login.html. Di login saya buat extend base-nya, kemudian block title ini saya buat login, kemudian block konten, di sini saya buat H1, di sini login H1. Oke, saya coba saja, saya rubah ini jadi register, simpan, kemudian kita tambahkan di base HTML-nya URL login dan register. Saya masuk ke sini login, kemudian saya copas, kemudian di sini saya buat register, kemudian register, saya buat L-nya besar. Oke, reload, cek loginnya jalan. Oke, register, oh not found, saya cek, oh itu R-nya gede, harusnya kecil R. Oke, saya run lagi Flex-nya, reload, register. Oke, sudah jalan. Intinya kerangkanya ini sudah jalan. Form PY, fungsi form ini untuk membentuk data inputan, register, dan login. Register dan login. Oke, cut di sini. Kemudian di form.py kita buat form flex underscore wtf import flex form, kemudian from wf form import wfk form import string field, password field, dan submit field. Kemudian form WTF form ini yang kita tadi install, form validasi import data required email, length. Kemudian saya tambahkan satu lagi equal to. Oke, kemudian saya buat satu kelas namanya register form dalam kurung flex form titik 2. Pertama saya load dulu nama sama dengan string field, labelnya saya beri nama,
Kemudian validatornya saya buat data required, gulung buka. Kemudian saya buat email sama dengan string field juga, labelnya email. Validator sama dengan data required, koma, equalnya ini harus ke equal email. Kemudian saya buat password sama dengan password. Kemudian labelnya saya buat password, validatornya sama dengan data required dot length min, saya kasih 6 minimal. Oke, saya perbaiki dulu ini. Kemudian saya buat lagi confirm password sama dengan password field, labelnya confirm password. Oke, kemudian validatornya sama dengan data required kurung buka equal to ke password. Jadi ngunci ke password harus sama dengan password. Sini saya perbaikin dulu. Oke, selanjutnya kita buat submit sama dengan submit field, labelnya simpan. Oke, selesai. Kita buat satu kelas lagi buat login, kelas login form dalam kurung flex form titik 2. Berarti saya copas saja dari sini, copas. Oke, pastikan, kemudian password, copy, enter password. Oke, terus submitnya kita copy juga, submit form. Oke, kita cek. Jangan lupa rekan-rekan untuk subscribe. Kemudian saya cek dulu apakah ada kekurangan. Oh, ini ada kekurangan, data filenya saya tambahkan. Data filenya ini harus pakai kurung 2. Oke, setelah selesai kita save. Kemudian kita mulai di sini load dulu app jual form impor register login form, kemudian form app jual model impor user. Kemudian saya mulai modifikasi registernya. Pertama metode sama dengan post, kemudian get, kemudian saya load dulu formnya sama dengan register form if form dot validasi use validate and submit kurung buka. Kemudian saya tambahkan di sini form sama dengan form. Oke, kemudian saya panggil di sini formnya tadi register itu nama sama dengan form, nama dot data, kemudian email sama dengan form, email dot data, kemudian password sama dengan form dot password dot data. Kemudian setelah selesai saya tambahkan di sini tag menu cek data apakah user sudah
terdaftar. Kemudian saya buat di sini namanya exist user sama dengan user.query.filter by, kemudian email sama dengan email.first. Kemudian saya buat kondisi if exist user, kemudian flex di sini adalah message pesan user yang ada masukan terdaftar. Saya buat kelasnya dangers, kemudian saya buat return redirect URL formnya jangan lupa di load di atas. Kita larinya ini ke register, jadi ketika terdaftar dia langsung masuk register. Saya cek dulu URL formnya ada, kemudian setelah selesai kita buat tagline dulu, menu buat user baru, new user. Saya bikin atributnya user name sama dengan name, email sama dengan email, kemudian koma, password sama dengan password. Kemudian di sini saya buat db.session, db-nya sudah di load tadi, add dalam kurung new user, kemudian saya tambahkan lagi db session commit kurung buka kurung tutup. Kemudian saya save, kita cek dulu. Oke, kayaknya sudah tidak ada masalah. Kita masuk ke menu template register. Saya tambahkan di sini menggunakan Jinja untuk pesan. Nanti kalau misalkan user benar atau tidak, perintahnya seperti berikut. Saya buat with message sama dengan get flash underscore message dalam kurung with underscore kategori sama dengan true. Kemudian if saya buat fungsi if, di sini message, kemudian saya buat fungsi for di sini. For-nya itu ini kategori, kemudian di sini koma message, in-nya di sini masuk ke message. Lihat perbedaan message dan message-nya. Hati-hati teman-teman. Kemudian saya buat div di sini, kelasnya alert, kemudian alert, kemudian kategori kurung tutup, saya div-nya tutup, kemudian saya di sini buat message, kemudian saya tutup with. Ini harusnya si with ini kita pasangnya di base, karena with ini nanti kita gunakan buat si register, login dan logout. Sebentar saya rapikan dulu. Oke. Kemudian saya copy dulu. Kita cut, masuk ke base.html, di bawahnya konten seperti ini. Oke, simpan, kemudian kita kembali lagi ke menu register.
Pertama-tama rekan-rekan membuat dulu kelas form, metode post, kemudian actionnya sama dengan URL underscore form, kita pakai Jinja juga, slash register, kemudian saya kutip, tutup, kemudian saya buat kelasnya was validate, saya pakai bootstrap 5 ini, jadi was validate. Kemudian saya buat tag for-nya juga, ini buat CSRF nya form hidden dot tag kurung buka. Oke. Kemudian saya buat satu div lagi di sini. Kelasnya sama dengan call sm4 saja, kecil, kemudian tutup dulu divnya. Kemudian saya buat form di sini. Oke, sebentar, pakai Jinja aja. Form name label di sini kelasnya form control from label, sorry. Kemudian saya buat form lagi, form dot nama, kemudian kurung tutup, ini kelasnya baru form control. Oke, selanjutnya saya buat div kelas. Di sini kelasnya saya buat invalid, buat message feedback dalam kurung, divnya saya tutup. Kemudian saya buat lagi di sini for-nya Jinja, error in for name, error kurung tutup, di sini error. Oke. Kemudian saya copas di sini error, kemudian saya copas, ini baru buat nama, saya simpan di sini. Ini rubah jadi email, kemudian copas lagi, saya rubah ini jadi password, kemudian saya tambahkan lagi satu lagi, ini confirm password. Kemudian saya tambahkan buat simpan, divnya saya coba saja, kemudian saya buat tagnya Jinja for form dot submit dalam kurung kelasnya button primary saja. Oke, saya tutup divnya. Oke, formnya saya tutup. Oke, rapikan dulu, kemudian saya save, saya cek dan kategori. Oke, kita reload, ada error tidak, kita cek dulu. Oke, errornya ada di oh itu error. Oh sorry, itu errornya harusnya tidak usah menggunakan persen. Saya cek. Oke, ini kita rubah, ini harusnya errornya tidak usah pakai persen, hapus saja, Ctrl A. Oke, hapus. Oke, selesai, simpan, reload. Oke, menu registernya sudah bisa jalan. Kemudian kita lari lagi ke main buat merubah konfigurasi buat si loginnya. Saya pertama buat metode di sini, kelasnya post dan get.
Oke, kemudian saya panggil formnya, form sama dengan login form if form valid on submit dua kurung, kemudian email saya masukkan email paling awal, password sama dengan form password.data. Kemudian saya buat di sini perintahnya pengguna sama dengan user dari model query dot filter by email sama dengan email dot first. Jadi ngecek dulu usernya ada nggak. Kemudian saya buat kondisi di sini pengguna titik dua and pengguna, saya cek dulu ke tabel cek password yang kita tadi bikin, cek password kurung buka, password harus sama dengan password. Kemudian saya buat session di sini, email sama dengan pengguna email. Setelah itu saya buat flashnya, login berhasil, ininya sukses. Oke, setelah itu kita buat returnnya, berarti redirect ke URL formnya ke home. Ketika kemudian saya buat else, flexnya login gagal, periksa email atau password Anda. Kemudian saya di sini buat danger saja, danger. Kemudian saya return lagi, redirect URL formnya in, kalau gagal dia kembali lagi ke login. Oke, saya cek dulu. Oke, di sini saya tambahkan form sama dengan form. Oke, saya cek simpan, kayaknya sudah tidak ada masalah lagi. Oke, ini saya perbaiki dulu satu persatu, kita cek satu persatu. Kemudian setelah itu kita buat logoutnya. Saya buat tag hapus email dari session logout. Kemudian saya buat session dot clear flags. Anda telah berhasil logout, ininya sukses. Oke, redirect-nya ke home sudah betul, logoutnya sudah betul. Kemudian saya save, kemudian saya masuk sekarang ke bagian login HTML. Caranya begini teman-teman, kita copas aja formnya dari si register. Register, copy dulu, kemudian saya tutup form, kemudian di sini rubah jadi login. Kemudian ini saya Ctrl D, email. Oke, email, kemudian saya copas divnya, ini jadi berarti password ya, password. Kemudian saya tambahkan ini si submitnya juga, copas dari register. Oke, setelah itu saya reload, kemudian saya coba menu loginnya sudah tampil. Oke,
Kemudian saya coba register. Saya masukkan dulu, misalkan di sini Ujang Pardolin, ujang@gmail.com. Saya coba passwordnya. Harusnya keluar message berhasil atau dia langsung ngedirect ke login. Saya cek dulu di register, login, register, komitmen versi. Oh ini nih, ini dia setelah DB session commit harusnya kita tambahkan flash dalam kurung pendaftaran user berhasil. Ini saya buat sukses, kemudian di sininya saya buat return redirect ke URL-nya, harusnya ke login dong. Oke, saya simpan, saya coba lagi. Amirudin, saya coba passwordnya amirudin@gmail.com, masukkan password, submit. Oke, dia sudah bisa masuk ke user. Kemudian saya coba login Amir. Oke, login berhasil, dashboard penjualan. Sekarang kita tambahkan atribut di dashboard penjualan buat mengetahui bahwa login, dan kalau posisi login ini loginnya menjadi logout. Oke, pertama-tama rekan-rekan masuk dulu ke base. Nah, ini harusnya di sini ada satu kondisi di mana loginnya ada dua kan, login sama logout. Jadi posisi ketika login harus logout. Pertama-tama rekan-rekan masuk dulu ke main. Saya tambahkan user email sama dengan sessionnya get email. Oke, saya ini pengunjung. Kemudian di return render template-nya saya cek dulu username sama dengan user email. Kemudian simpan. Kemudian saya tambahkan di sini if pakai Jinja juga, user name email or user email sama dengan pengunjung. Elif saya coba yang ini, Ctrl X, pastikan, kemudian else nya berarti saya coba sini, masuk, ini berarti logout, ini ke logout. Oke, save. Oke, kemudian kita cek dulu register login. Oke, kemudian saya tambahkan di sini pakai P saja. Selamat datang user.email. Oke, setelah selesai kita cek lagi. Oh, ini bukan email tapi email. Oke, sorry, email. Simpan, saya reload, login dulu. Amirudin Gmail, passwordnya, simpan. Oke, login berhasil. Kita lihat selamat datang Amirudin Gmail, dan lihat posisinya dia sekarang sudah posisinya logout. Ketika logout saya dia aplikasinya logout. Oke, demikian teman-teman cara membuat login, register, logout di Flex. Semoga bermanfaat. Apabila Anda suka, silakan like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.